Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah. Terlebih dahulu saya ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah mendekati pada bulan yang Allah berkahi, bulan yang Allah muliakan, bulan yang Allah jadikan untuk kita lebih meningkatkan kualitas diri. Di mana saat itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah saum. Dan ibadah saum tersebut tentunya memiliki keistimewaan yang sangat besar bagi kita selaku umat Islam. Allah telah mewajibkan bukan hanya kepada kita umat akhir zaman saja, akan tetapi Allah wajibkan juga kepada seluruh hamba-hambanya sejak Allah menciptakan manusia, yaitu Nabi Adam. Maka tentunya keistimewaan yang sangat penting ini janganlah kita lewatkan Ramadan untuk membina nilai-nilai keimanan kita. Ramadan yang Allah jadikan untuk lebih meningkatkan kualitas ketakwaan kita, di mana tentunya segala yang berkaitan dengan perbuatan amal yang kita lakukan tentunya lewat kewajiban ibadah saum Ramadan, kita selalu ingat, selalu diawasi, selalu sadar diri bahwa apa yang dilakukan selama bulan Ramadan ini tentunya kita harus benar-benar menjadikan bulan yang penuh pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga diri kita akan terjaga dari hal-hal perbuatan kita, ucapan kita, gerak-gerik dan langkah kita, di mana selangkah kita melakukannya sebagai sebuah kesalahan, tentunya itu akan menjadikan dosa bagi kita, terutama di bulan Ramadan. Saudara-saudara yang Allah muliakan, alhamdulillah bulan Ramadan kali ini kita lakukan dengan penuh sukacita dan semangat yang tinggi. Pada kesempatan ini insya Allah saya selaku pribadi yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan sedikit ilmu atau pengetahuan yang mungkin saya miliki. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat saya sendiri, juga bisa bermanfaat bagi yang lain. Saya ingin menjadi orang yang khairun nas, anfa'uhum linnas. Insya Allah pada kesempatan ini mungkin saya akan menyampaikan sekilas atau mungkin sedikit tentang ketentuan ketika
orang yang seharusnya memiliki kewajiban ibadah saum, ternyata ada hal-hal yang menghalangi dirinya untuk tidak bisa melakukan ibadah saum. Yaitu ketika seseorang meninggalkan kewajiban ibadah saum, maka ada konsekuensi yang harus dikerjakan, di mana konsekuensi tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung karena meninggalkan kewajiban ibadah saum. Adapun bentuk dan macamnya itu diantaranya adalah ada yang disebut dengan qada, yaitu mengganti saum yang tidak bisa dilakukan pada waktu bulan Ramadan di hari yang lain. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan fidyah, yaitu sebagai bentuk tebusan dengan memberi makan fakir miskin. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan kafarah, yaitu sebagai denda, sebagai bentuk sanksi yang Allah tentukan bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Mungkin untuk pembahasan ini tentunya tidak cukup waktu, hanya sekedar beberapa menit saja. Akan tetapi mungkin saya akan coba untuk menyimpulkan di mana secara garis besar yang disebut dengan istilah-istilah yang tiga tadi mudah-mudahan sedikitnya bisa memberikan pemahaman atau sebagai sebuah penguatan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 183 dan 184 kewajiban ibadah saum tersebut. Lalu Allah pada ayat 184 mengatakan ayyaman ma'duda. Yang disebut dengan ayyaman ma'duda menurut para ahli tafsir, diantaranya Abdullah bin Abbas dari kalangan sahabat, Al-Husain dan Abi Muslim mengatakan bahwa yang disebut dengan ayyaman ma'duda itu adalah syahru Ramadan, bulan Ramadan. Maka untuk saum tidak ada hal yang wajib kecuali ibadah saum tersebut itu adalah kena kewajibannya, yaitu kepada orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, kondisinya pun dalam keadaan sehat, dan dia sebagai orang yang berada sebagai mukim. Sedangkan orang yang melakukan sebuah perjalanan atau disebut dengan musafir, kemudian orang yang sakit, di mana sakitnya itu dianggap sakit yang cukup parah sehingga menyulitkan dirinya untuk bisa melakukan ibadah saum, maka untuk yang sedang bepergian atau safar, orang yang sakit, mereka berdua ada ketentuan bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga diperbolehkan untuk berbuka. Akan tetapi dalam ayat tersebut, jika dalam kondisi sakit, dalam kondisi safar, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat tersebut yang disebut dengan kewajiban membayarnya, melunasinya ibarat utang, yaitu yang disebut dengan qada di hari-hari lain. Tentunya kewajiban untuk membayar qada itu hukumnya sama, wajib seperti dalam keadaan kita melaksanakan saum tersebut di bulan Ramadan. Hanya Allah memberikan keringanan di bulan itu dalam kondisi tertentu tadi, maka kita bisa menggantikannya di bulan selain Ramadan, min ayyamin ukhur. Kemudian yang dimaksud dari qada tersebut, Allah berikan keringanan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 185 menyatakan di akhir ayatnya itu, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra.
Allah menghendaki dan begitu sangat sayang kepada hambanya. Hambanya itu jangan sampai dia ketika melakukan kewajiban dalam kondisi dan keadaan yang sulit atau dalam kondisi yang begitu sangat berat untuk bisa melakukan kewajiban. Tetap kasih sayang Allah berikan pada saat kondisi yang berat, kondisi yang sulit, baik kita mengalami safar ataupun melakukan perjalanan, atau dalam kondisi fisik kita sedang sakit, maka Allah berikan kemudahan untuk kita yang disebut dengan qada. Saudara-saudara yang Allah muliakan, berikutnya bahwa ibadah saum itu memiliki keutamaan, di mana keutamaan begitu sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, bahwa setiap amal manusia Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang terbaik, dan itu adalah Allah peruntukkan untuk dirinya. Saum merupakan satu ibadah yang sangat khusus, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala saum itu mengatakan dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Saum itu tertuju semuanya kepadaku, dan aku akan memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Kenapa? Sebab ibadah saum dilakukan oleh kita bukan merupakan ibadah yang tersendiri, tidak bisa melakukan apa-apa lagi aktivitas yang lain. Tidak seperti sholat. Sholat kita lakukan tidak bisa sambil dalam keadaan aktivitas yang lain. Sedangkan saum, ibu-ibu sedang melaksanakan saum, boleh sambil masak. Ketika sambil masak pun kondisi sedang dalam keadaan saum. Pergi ke tempat, pergi ke pasar, pergi ke pengajian, ataupun melakukan aktivitas yang lain, maka kita sedang dalam keadaan saum, aktivitas itu tidak terganggu. Nah, ini merupakan satu kekhususan di antara ibadah saum. Kemudian berikutnya, siapa saja orang-orang yang keharusan untuk melakukan qada. Di antaranya yaitu istri atau perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas. Maka saat itu wajib bahkan hukumnya untuk meninggalkan saum. Sehingga selama hari yang ditinggalkan dalam kondisi haid ataupun nifas, ia wajib mengqada di bulan yang lain. Kemudian qada itu dilakukan juga yang kedua adalah oleh orang yang dalam kondisi sakit, di mana sakitnya itu merupakan kesulitan bagi dirinya serta mendapatkan rasa kekhawatiran kalau sakitnya itu bahkan dianggap atau dipandang sulit untuk mendapatkan kesembuhan. Sakitnya cukup lama, cukup parah, maka jelas Allah memberikan kemudahan bagi orang tersebut. Kemudian yang ketiga yang wajib qada itu adalah orang yang melakukan safar, yang melakukan perjalanan. Kemudian juga yang wajib qada itu adalah wanita atau perempuan, ibu-ibu yang sedang menyusui atau dalam kondisi yang hamil, di mana khawatir kepada dirinya dalam kondisi hamilnya, maka ketika saat itu juga diperbolehkan untuk melakukan berbuka. Dan tentu di hari-hari yang lain, perempuan yang sedang hamil atau menyusui di bulan Ramadan tidak melakukan saum dan qada di bulan yang lainnya. Kemudian bagaimana jika ada orang yang punya utang qada belum sempat membayarkan, kemudian Ramadan itu keburu datang tahun yang berikutnya? Bagaimana? Maka apabila datang Ramadan yang lainnya dan belum mengqada saum yang telah ia
tinggalkan di bulan Ramadan tahun ini. Maka menurut pendapat jumhur ulama itu, diantaranya ada beberapa pendapat. Akan tetapi boleh melakukan qada saumnya itu, yaitu yang disebut dengan min ayyamin ukhor, tidak hanya terpaku pada tahun ini saja. Tentunya tahun berikutnya masih bisa. Walaupun sebagian pendapat ada yang mengatakan ditambah dengan kifarat. Tetapi jelas dalam ayat itu min ayyamin ukhor tidak dibatas hanya pada 1 tahun tertentu saja. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan fidyah. Fidyah itu adalah tebusan bagi mereka yang tidak mampu lagi untuk melaksanakan ibadah saum. Di antaranya orang yang sudah tua renta, orang yang lemah kondisinya, orang yang sudah sulit untuk bisa bangkit semangat untuk hidupnya karena faktor usia atau penyakit yang cukup berat atau kesulitan-kesulitan yang benar-benar mengekang dalam kehidupannya, sehingga orang tersebut untuk melaksanakan ibadah saum tidak mampu dan harapan untuk mengqadha pun sudah tidak ada kemampuan dan bahkan mungkin patah semangatnya untuk bisa melanjutkan hidup berikutnya, maka orang tersebut termasuk kepada orang yang punya kewajiban untuk membayar fidyah ta'amu miskin, yaitu dengan membayar fidyah berupa makanan kepada miskin. Nah, di sini diantaranya ada ketentuan untuk membayar fidyah. Besaran yang dikeluarkan untuk membayar fidyah itu adalah 1 mud gandum. Kalau dalam hadis itu mud yang disebutkan ukuran mud di zaman Rasulullah SAW, yaitu 1 mud tepung gandum atau yang disebut dengan bur, atau setengah sok kurma, atau setengah sok tepung syair. Akan tetapi bagaimana kita menerapkan di zaman sekarang, di mana dalam hadis tadi disebutnya mud atau sok. Nah, bagaimana untuk zaman sekarang, ukuran modern? 1 mud itu sekarang kita bisa memperkirakannya, di mana ada penjelasan dalam sebuah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatiha karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Di sana disebutkan 1 mud dan so sekarang kira-kira sama dengan ukuran volume, bukan berat tapi volume, benda ya, bukan berat. Dan secara umum 1 mud itu sekira setengah so, ada yang menyebutkan setengah so. Ada juga 1 mud itu setara dengan 675 gram kalau berat, atau dalam ukuran volume liter itu 0,688 liter. Dan 1 so itu ada yang menyebutkan kurang lebih 4 mud. Bila ditimbang beratnya kira-kira 2176 gram. Maka ukuran volume 1 so setara dengan 2,75 liter. Itu diantaranya dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuha karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan kafaroh. Kafaroh itu adalah sebagai bentuk denda atau sanksi bagi orang yang melakukan pelanggaran, di mana dalam sebuah hadis dinyatakan datang seseorang kepada Nabi SAW, lalu ia mengatakan, halaktu ya Rasulullah, Rasul, aku celaka. Lalu Rasul mengatakan, ma ahlakaka, apa yang membuatmu celaka? Orang itu mengatakan, waqatu alam ro'ati fi Ramadan, aku telah menggauli istriku di bulan Ramadan. Artinya di siang hari. Sebab kalau di malam hari kan ada ayat yang mengatakan uhillat lakum
lailatas siyam ar-rafasu ila nisaikum. Itu dihalalkan kalau malam hari. Sedangkan orang ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan celaka karena melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Maka orang itu mengatakan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang itu, hal tajidu ma ta'tiku raqabatan, apa kamu mampu untuk bisa membebaskan seorang hamba sahaya? Orang itu jawab, tidak mampu wahai Rasul. Lalu Rasul mengatakan, apakah kamu mampu untuk melakukan saum 2 bulan berturut-turut? Orang itu pun mengatakan, saya tidak mampu 2 bulan berturut-turut saum. Lalu Rasul mengatakan, apa kamu dapat memberi makanan kepada 60 miskin? Orang itu pun menjawab, tidak ya Rasul. Lalu Rasulullah SAW duduk memikirkan bagaimana orang ini melakukan sebuah pelanggaran yang cukup besar di bulan Ramadan, tapi ketika akan diberikan semacam denda ataupun sanksi, dia tidak memiliki kemampuan itu semua. Lalu Rasulullah SAW didatangkan bi'arokin fihi tamrun, sebuah wadah ataupun sebuah bejana kantung berupa tamr atau kurma. Ya, lalu Rasul mengatakan, tasoddaq bihada, kalau kamu tidak mampu melakukan tebusan atau sanksi seperti tadi, ini ada, silahkan sedekahkan. Orang tadi mengatakan, ya Rasul, apakah kepada yang paling fakir di antara aku? Maka Rasul SAW mengatakan Rasul SAW tersenyum, sehingga Rasul kelihatan ketika tersenyum itu gigi taringnya. Maka beliau mengatakan, idhab fa'at'im ahlaka, pergilah, silakan beri makan untuk keluargamu. Artinya membayar kifarat itu dengan beberapa tahapan. Pertama, membayar kifarat itu bagi orang yang melakukan pelanggaran itu dengan memerdekakan hamba sahaya. Jika tidak mampu, yang kedua 2 bulan berturut-turut saum. Jika tidak mampu, dengan memberi makan 60 miskin. Jika tidak mampu, sampai Rasul memberikan bantuan sekantung ataupun sewadah kurma untuk disedekahkan. Ternyata orang itu pun adalah orang yang paling miskin dan tidak mampu apa-apa. Sehingga Rasul SAW dengan memberikan tahapan seperti tadi, memberikan bentuk keringanan, dan untuk disedekahkannya itu bukan kepada orang lain tapi kepada keluarganya sendiri. Mungkin secara garis besar dari apa yang dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan ibadah saum Ramadan ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Di antaranya, manusia itu terdiri dari 3 keadaan, 3 kondisi. Pertama, orang yang sehat dan mukim. Maka orang yang sehat dan mukim wajib dan harus melakukan ibadah saum Ramadan. Kedua, ada orang yang sakit dan dia pun bepergian ataupun melakukan safar. Maka untuk keduanya mereka boleh berbuka, boleh juga saum kalau misalkan sakitnya masih ringan. Safar boleh berbuka, boleh saum. Dan yang ketiga, bagi orang yang tidak punya kemampuan untuk melakukan ibadah saum, sehingga dalam dirinya itu ada kekhawatiran menimbulkan bahaya atau lebih parah ketika melakukan dan memaksakan ibadah saum, maka mereka termasuk orang yang harus mengeluarkan fidyah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tentunya dalam hal ini ada banyak permasalahan, tetapi tidak mungkin bisa disampaikan secara keseluruhannya. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan menjadi bekal buat kita semua, terutama sambil berbarengan dengan menunggu saat-saat kita berbuka saum. Semoga saum kita Allah terima sebagai ibadah yang paling utama yang kita dapat lakukan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.